travelers! Today we will talk about traveling during pandemic with Dr. Milka Inkiriwang, MARS, PhD, yang juga Dr. Lemhanas Republik Indonesia, juga Kabid Humas dan Antar Lembaga Luar Negeri PP PDUI, merangkap Humas dan Hubungan Antar Lembaga Komite Penanggulangan COVID-19 PP PDUI. Selamat siang Dr. Milka. Selamat siang. Apa kabar dokter? Puji Tuhan sehat. Meskipun banyak sekali teman-temanku yang sudah terkapar sama dokter kan, terkapar. Terus meninggalkan angka meninggal dokter umum terutama itu meningkat gitu. Jadi dokter, hari ini episode kali ini aku mengangkat tentang traveling during pandemic karena banyaknya yang masuk ke DM aku pengen tahu bagaimana caranya mensiasati traveling during pandemic ini gitu. Karena kan apalagi sebentar lagi sudah mau tahun 2021, orang-orang sudah gatal ya dok. sudah nggak sabar pengen keluar rumah. Nah, itu bagaimana tuh dok? Apa saja yang perlu diperhatikan gitu? Ada nggak sih traveling essentialnya during pandemic ini gitu? Pastinya ada banget gitu. Apalagi kalau aku sebagai tenaga medis, dokter, melihat dengan kacamata dokter ya, kita melihat di sini sudah terjadi kelonggaran masyarakat. Bahkan yang aku lihat kayaknya udah bukan seperti lagi pandemi COVID, karena sudah kayak back to normal, which is udah traffic jam everywhere. Terus orang-orang banyak sekali yang sudah lupa atau kendor dengan namanya 3M, pakai masker, menjaga jarak, itu sudah tidak ada. Terutama di kota besar, ibu kota di Jakarta itu udah nggak ada. Itu tuh yang bikin aku miris ya, karena sebagai tenaga medis dengan menyaksikan sendiri teman-teman aku dokter sejawat itu mulai banyak yang berguguran, padahal kemarin sudah berkurang dan sekarang melonjak lagi, naik lagi angka peningkatan dokter tuh setiap harinya selalu ada yang meninggal, ada yang sementara kritis dan mulai terpapar COVID. Itu kayak miris banget gitu, gimana kalau dokternya udah habis gitu loh dengan masyarakat yang masih seperti ini. Makanya memang banget topiknya untuk kita menghadapi libur yang panjang, menyongsong tahun 2021 itu benar dari sisi kesehatan, dan juga mungkin aku kasih sedikit tips-tips juga untuk traveler di sini poinnya. Mereka tetap ya boleh, karena kita tahu pasti jenuh banget kan. Kelamaan di rumah, disuruh di rumah juga jenuh. Tapi we have to be a smart person, gitu, smart traveler. Jadi tidak hanya kita traveling, tapi kita tidak smart gitu. Kalau kita tidak mau terkena COVID atau kena penyakit lain ya, we have to be smart in everything. That's it. Mungkin aku bisa share ya. Silakan dokter. Kalau mengenai traveling during pandemic COVID-19, kita lihat pemerintah itu kan sebenarnya tetap masih mengimbau kita semua kalau bisa di rumah saja. Yang diharapkan we can do smart thing, positive thing di rumah itu mungkin ya dengan menciptakan seperti ini gitu kan, kita buatlah chit chat dengan cara zooming or whatever itu, dan supaya kita tidak boring. Dan kalaupun memang kita harus dibutuhkan untuk keluar rumah dan kita membutuhkan refreshing, ya we have to be smart juga. Nah di sini aku akan memberikan sedikit gambaran atau tips kalau kita sebelum, saat, dan sesudah traveling. Kalau sebelum kita traveling itu, pertama, itu bagusnya kita harus mencari tahu dulu. Mencari tahu via internet, daerah-daerah yang akan kita tuju. Jangan daerah tersebut ternyata dia termasuk dalam red zone atau black zone, yang dimana penyebaran COVID-19-nya itu sangat luas. Nah ini kan kita jangan sampai kita tertular hanya gara-gara kita mau niatnya refreshing, at last kita jadinya tertular. Betul. Dan
kita abai dengan namanya protokol kesehatan yang sudah diimbau selama ini. Akhirnya ya gitu, karena kita tidak memikirkan seberapa matang apa yang harus kita lakukan di awal kita traveling. Kita look up first tempat yang akan kita tuju, jangan sampai itu red zone, dan juga jangan sampai tempat itu ternyata sedang memberlakukan lockdown. Mungkin kita sudah terlanjur beli tiket, mungkin saat kita pergi ke sana itu belum lockdown gitu kan, tapi in the middle of traveling gitu kan, traveling period, kita ternyata di kota itu karena sudah melonjak naik angkanya, dan mungkin kan patokannya adalah dari DKI Jakarta, tapi ternyata dari which is kita ke daerah lah ya, atau kita keluar negeri gitu, ternyata daerah situ meningkat di tengah-tengah kita lagi traveling journey gini, dan ternyata itu kan jadinya kayak basi, maksudnya kayak kita wasting money yang udah mungkin dari bulan apa kita menabung, pada akhirnya kita ternyata pada akhirnya kita bisa liburan dan ternyata lockdown. Kenali dulu nih tempat yang akan kita tinggal, which is kalau tempat yang kita nanti tinggal kayak hotel ataupun villa, dan sebaiknya sih dianjurkan kalau kita mau tinggal itu jangan di hotel. Kalau bisa kita cari ya tempat-tempat seperti villa. Villa itu kan dia tersendiri ya, tidak ada tetangga, kamar kiri kanan. Kecuali memang protokol dari tempat penginapan itu memang benar-benar diberlakukan. Tapi saya yakin ada yang cheating dari pebisnis itu. Jadi kita yang harus smart. Kita tidak boleh mengikuti cara mereka, but we have to be smart first. Baru kita menunjukkan bahwa kita itu ya ingin traveling sehat. Jadi setelah kita kenali, dan juga kalau kita berpergian, kita pergi misalnya nih mengunjungi keluarga di daerah atau yang ada di mana gitu kan, keluarga di luar negeri mungkin, karena sudah lama, sudah hampir 1 dekade kan, 1 tahun kita terlockdown atau tidak boleh kemana-mana, dan akhirnya kita mau ketemu nih karena sudah lama mau bersilaturahmi, ternyata di sana ada keluarga yang mempunyai resiko, yaitu which is yang dimaksud resiko adalah yang mempunyai penyakit komorbid atau penyakit penyerta, atau mereka yang sudah usia lanjut yang gampang sekali tertular dari penyakit COVID ini. Dan yang pastinya juga kita kan nggak sadar kadang karena gejala dari COVID ini kadang kita tidak rasakan gitu. Kita tidak tahu kapan kita tertular atau kapan kita kena COVID atau tidak. Makanya syaratnya juga di awal sebelum berpergian kita wajib melakukan PCR swab, minimal antigen swab gitu. Jadi ini adalah untuk meyakinkan diri kita atau rombongan yang kita bawa kita bersih dari COVID, aman gitu ya. Jadi kita tidak menularkan. Kalau kita pada akhirnya nanti sudah di tempat tujuan atau di rumah keluarga, kita juga harus memastikan keluarga yang kita tuju di sana apakah mereka positif or negatif, karena kita juga mesti tanya kapan terakhir swabnya. Jangan sampai kita main-main datang ke sana, karena sekarang klaster rumah tangga itu sudah meningkat. Jadi dan dari awal karena apa? Datang, dia cuman saudara ini, tapi kita tidak tahu nih saudara habis dari mana atau ketemu siapa sebelumnya. Kan kita nggak mungkin nanya tiap hari, kamu ketemu siapa sih hari ini gitu. Kamu kira orang COVID nggak ya? Kan nggak mungkin. Jadi lebih baik kita tanya dulu kapan kalian sekeluarga swab, kapan kalian atau enggak minimal ada pemeriksaan antigen, supaya sama-sama kita tenang dan kita aman dan menjaga atau memutus rantai penularan di sini. Nah, selain itu, kalau kita memang kurang enak badan, jangan terlalu egois memaksakan kita keluar, karena pertama kita itu otomatis orang yang paling pertama cepat tertular. Ataupun mungkin tanpa sadar kita sedangkan menjadi carrier dari COVID-19. Itu yang perlu perhatikan, jangan sampai. Makanya kita sebelum kita bepergian itu kita harus benar-benar make a list, listing before we do traveling. Jadi apakah PCR kita negatif, berarti kita aman, dan daerah yang kita tuju tidak akan melakukan lockdown dan memang aman, dan penyebaran COVID-nya juga tidak luas, dan which is mungkin di daerah pantai gitu kan banyak
jarang ada orang mungkin di sana, pantai-pantai yang mungkin jarang orang yang berwisata ke sana. Itu lebih baik lebih solusi atau enggak wilayah-wilayah yang tidak banyak perumahan, maksudnya tidak mempunyai kerumunan banyak orang gitu. Jadi kalau kita lihat ternyata wilayah itu sudah banyak pengunjung, banyak wisatawan, sebaiknya kita ganti destinasi. Ganti destinasi kita, jangan ke situ. Jadi memang jangan terlalu terburu-buru dulu. Misalnya kita pergi, kalau saya lihat ini satu wilayah Bali itu udah mulai rame, gitu kan. Dan saya melihat sudah banyak, nggak usah ini ya jauh-jauh saya googling, dari kerabat saya mereka sudah punya tiket rata-rata ke Bali. Tadinya pun saya niatnya mau tahun baruan di Bali, tapi begitu saya melihat seperti ini jadi takut sendiri kan, karena biar bagaimana, aduh nggak mau, saya lebih baik ya saya mencari area-area lain yang aman deh gitu. Jadi jangan sampai ternyata kita pergi ke tempat berlibur itu sudah penuh, makanya jadi jangan terburu-buru membeli tiket hanya karena takut nanti kita nggak bisa berlibur, tapi kita harus kembali lagi smart dan waspada, aware. Tingkat awareness kita harus lebih tinggi kalau kita tidak mau tertular dari COVID. Yang kedua itu adalah tips atau sedikit advice bagi traveler yang atau saat melakukan traveling. Jadi mereka yang sudah di tempat traveling, diimbau lagi 3M itu harus banget diterapkan. Jadi mulai dari mereka mungkin naik pesawat atau naik kendaraan mobil pribadi atau naik bus atau kereta, ya tetap memakai masker. Intinya itu, memakai masker dan juga diusahakan jaga jarak. Karena ini kita pergi ke tempat yang orang-orang mungkin banyak orang asing ya, maksudnya banyak orang lain di luar dari rombongan yang pergi bersama kita. Jadi tetap kita berlakukan jaga jarak. Dan otomatis hindarilah atau belajarlah untuk tidak menyentuh permukaan-permukaan yang memang sering tersentuh dengan tangan orang lain gitu kan. Mungkin kalau berpergiannya pakai bus atau berpergiannya pakai pesawat, gimana kan tetap ada daerah misalnya pintu toilet atau apa, dan kita sebisa mungkin ya sudah punya hand sanitizer atau cuci tangan gitu kan. Kalau susah mencari air mengalir dan sabun, ya kita setidaknya bawa hand sanitizer yang minimal alkoholnya 60% gitu. Dan untuk saat kita ini juga diharapkan kita tidak melakukan kontak dekat dengan orang-orang di luar dari rombongan kita pergi. Jadi kadang kan kita mungkin ada ketemu teman misalnya, ada teman atau ketemu saudara, ya kembali lagi kita belum tahu mereka dan nggak mungkin kita satu-satu tanyakan. Misalnya kayak Hana pergi ke Bandung ketemu saudara gitu kan, ketemu saudara ini langsung cipiki gini, waduh kita tanpa sadar dan kita lepas masker, terus kita langsung waduh gitu kan, langsung tanpa kita pikir mungkin mereka aman, tapi kembali lagi jangan lengah dengan hal seperti itu, karena ini banyak sekali yang kejadian klaster keluarga itu karena apa ya, mereka merasa ini saudara kok aman ya, jangan itu malah jadi sorry kalau aku bilang ini malah jadi menyesatkan untuk kita juga, karena kita kan nggak tahu, kecuali kita memang benar-benar yang kita kayak deket gitu kan, nanya kamu kemana aja, kapan terakhir swab, aman ya gitu kan. Ya udah kalau memang aman dan mereka bilang oke, aman, dan kita lihat juga mereka selama ini nggak pernah kemana-mana, mereka di rumah aja, mau terima tamu juga mereka takut, ya berarti kita merasa itu secure lah, kita aman dengan saudara-saudara itu atau kerabat itu. Jadi dan perhatikan juga kita dan orang yang bersama kita itu juga aman, jangan sampai kita yang menjadi carrier, itu juga bahaya. Jangan menyentuh wajah sebelum kita memastikan tangan kita itu bersih. Kadang kita punya refleks, dan saya sendiri mempunyai refleks, cuman saya berusaha untuk memakai masker terus kan, memakai masker terus dalam arti dimanapun itu pakai masker, kalau mau garuk-garuk pakai masker, tapi di sebelah tuh udah ada kayak sanitizer yang tiap saat gitu kan, saya langsung habis pegang ini langsung pakai sanitizer. Mau
mau jadi kering atau apa itu urusan belakang tangannya. Ya yang penting kan kita harus pintar-pintar memilih sanitizer ya, setidaknya kalau memang kulit cenderung kering dengan menggunakan alkohol banyak gitu, karena kan memang menyebabkan kulit kering alkohol, ya cari yang ada lotionnya atau pelembabnya gitu, sanitizer. Dan yang terakhir di situ saat kita di tempat kita traveling, di daerah tempat kita traveling itu kita usahakan jangan kita hindari tempat-tempat yang mempunyai ventilasi yang kurang gitu. Contohnya kita mau ke rumah makan, ke restoran, kita mau ajak kerabat. Nah, sebisa mungkin carilah restoran di alam terbuka. Jangan yang ventilasinya kurang, tertutup. Mungkin di ruang VIP-nya VIP kan ada tuh sekarang restoran maunya kita supaya nggak kena yang pengunjung restoran itu cari ruang yang private. Jangan salah, itu malah lebih bahaya, malah potensial gitu kan, potensial menularkan satu sama lain di situ. Apalagi kita di dalam bercerita, dan kan nggak mungkin juga tiba-tiba ini ada teman saya mau datang mau ikut gabung, nah tiba-tiba begitu, which is kita tidak tahu. Itu adalah kita anggap itu orang asing, meskipun ya dikenalkan jadi teman atau bakal jadi teman, tapi kan kita tidak tahu latar belakangnya. Itu yang perlu kita waspadai lagi. Jadi memang namanya sekarang aja adaptasi kebiasaan baru. Yang inilah yang mau dari segi apapun, dari kebiasaan kita mulai membiasakan pakai masker, sering-seringlah cuci tangan, meskipun dari zaman dahulu kala juga sebenarnya cuci tangan sudah diberlakukan ya untuk higienitas kita, tapi kan ya kembali lagi lupa lagi gitu kan. Dan juga dengan jaga jarak. Memang dari zaman dulu kita nggak diajarin dengan jaga jarak, tapi ini sudah merupakan bagian-bagian dari adaptasi kebiasaan baru yang memang di era pandemi ini terutama, yaitu lagi ada istilahnya namanya terapkan ventilasi, durasi, dan jarak, di mana ya kita harus memperhatikan ruangan-ruangan ke tempat yang kita pergi itu ruangannya yang ventilasinya setidaknya bagus lah, yang punya ventilasi kayak jendelanya yang luas, terbuka, atau misalnya nih bioskop sudah mulai dibuka, itu perlu hati-hati. Karena itu durasinya kan nonton film nggak mungkin cuma 5 menit atau 10 menit atau cuma 30 menit gitu kan. Mana ada film bioskop yang cuma 30 menit. Nah, jadi itu perlu hati-hati, dan kalau bisa ya jangan dulu lah nonton bioskop gitu ya. Sekarang kan sudah ada tuh bioskop-bioskop yang via online gitu kan. Ya kita mulai membiasakan seperti itulah. Jadi jangan sampai hanya karena kita jenuh, udahlah ini aman kok, tapi kita tidak tahu, karena di dalam bioskop itu kita kan nggak mengenali orang-orang berpotensi menularkan gitu. Nah, bagaimana kalau kita sudah pulang nih dari traveling gitu kan? Gimana nih kalau kita udah pulang? Perhatikan kita dari daerah mana nih? Kalau which is kita dari daerah yang ternyata daerah itu kan kayak libur panjang ini orang nggak mungkin ya cuman 3 hari, mungkin mereka lebih dari 7 hari, betul. Minimal 7 hari, maksimal 14 hari bahkan lebih gitu kan. Nah, orang yang sudah berpergian 7 sampai lebih, misalnya berpergian dengan durasi lebih dari 7 sampai 14 hari, diharapkan untuk karantina dan melakukan PCR swab kembali. Gitu. Kalau misalnya ini swab antigen lah, tapi kalau ternyata dia terdeteksi COVID kan dia harus ada penanganan khusus. Cuman kalau tanpa gejala, tapi biar bagaimanapun untuk melindungi orang-orang yang ada di tempat asalnya, misalnya dia balik lagi misalnya tempat tinggalnya di Jakarta, dia melindungi daerah sekitarnya. Ya kita harus juga jujur pada diri kita sendiri sih. Traveler itu ya sekarang di masa COVID-19 harus mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi. Karena apa? Jangan hanya mau senang-senang sendiri, tapi kita lupa dengan orang sekitar kita. Kita lupa, saya jenuh, saya mau yang ini, tapi kita tanpa sadar kita tidak melakukan PCR, kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, tapi tanpa sadar kita menularkan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai gitu. Jadi lebih baik kita harus jujur. Itu traveler
di masa pandemi. Dan setelah kita pulang dari berpergian, setidaknya kita melakukan karantina minimal 14 hari untuk meyakinkan apakah akan ada gejala selanjutnya dari kita berpergian, terutama ternyata kita pergian misalnya dari luar negeri, baru balik dari daerah-daerah red zone. Itu wajib banget kita lakukan karantina. Kalau kita tidak ada gejala, buat apa? Buat kita untuk melakukan 3C lagi. Jadi kita melakukan testing, tracing, dan kita mengevaluasi lagi apakah benar si traveler ini kena COVID atau tidak gitu. Jadi tetap biar bagaimanapun kalau sebisa mungkin kita lapor ke RT RW setempat. Kita lapor bahwa kita sudah pulang. Sebelum dan sesudah kita berpergian, kita wajib lapor kepada RT RW setempat supaya apa? Mereka tahu dan mereka pun bisa mendata. Karena biar bagaimanapun RT RW itu sudah punya ada namanya tugas sebagai satuan Satgas COVID, di mana mereka mencatat data-data siapa di daerah mereka yang ternyata terkena COVID, gitu. Jadi untuk melindungi warganya. Kita juga karena kita masih belum tahu apa keadaan kita setelah kita berpergian, kita tetap lakukan jaga jarak. Itu sangat-sangat istilah baunya it a must, gitu. It a must. Jadi kita nggak boleh langsung, aduh aku aman, seneng begini, terus langsung ketemu sana sini teman-teman, langsung kita ngerumpi lah dan lain-lain sebagainya. Itu wajib kita hindari karena apa? Kita belajar dari kejadian kemarin yang ada sempat libur panjang, diberlakukan PSBB dan lain-lain sebagainya. Angkanya makin ngelonjak, kurvanya bukannya menurun malah naik gitu. Dan di situ yang orang nanya, kapan ini flat? Kapan Indonesia flat? Kalau aku ditanya seperti itu, aku bilang kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kapan maunya flat? Gitu. Kalau kita tidak membantu sama-sama pemerintah, kita egois, kita cuma mau disuap-suap aja. Ibarat kata disuap itu dalam arti terima enaknya aja gitu. Udah ini kan tugasnya pemerintah. Di sini justru peran masyarakat individu itu sangat penting. Itu yang kita harapkan sebenarnya, apalagi seorang traveler. Kita traveler itu juga nggak boleh egois gitu. Mereka senang-senang, tapi habis itu ternyata nanti mereka habis traveling, orang yang tidak traveling dipaparkan atau ditularkan dengan hasil mungkin bukan COVID, bisa jadi penyakit lain yang kita tidak tahu kan, gitu. Kalau dia berpergian ke luar negeri, ada wabah-wabah tersendiri yang kita tidak tahu gitu kan, karena ada negara-negara khusus mempunyai kasus wabahnya sendiri-sendiri. Nah itu perlu menjadi catatan dan hati-hati. Tips saat kita pulang dan tetap pakai masker gitu. Dimanapun, kapanpun pakai masker. Itu udah ibaratnya udah kayak baju kita gitu. Pakai masker itu pakai baju. Tapi ada catatan penting nih dari saya. Jangan cuman pakai face shield without masker gitu. Karena apa? Mendingan kalian pakai masker tanpa face shield. Dah. Karena itu yang memang benar-benar covering our face gitu kan. Tapi kalau cuman face shield itu nggak covering. Karena apa? Dia masih punya rongga. Di sininya dia nggak menutupi. Sekalian aja kalau saya bilang pakai helm aja gitu kan. Lebih astronot gitu. Biar menutup semuanya. Kalau mau face shield ya mendingan ini. Memang sih banyak yang lengah gitu. Bahwa melihat orang-orang, dan saya lihat di sini saya agak sedih juga karena kan di sini public figure kita memberikan contoh seperti itu. Karena di mana orang-orang nanti akan memberikan suatu contoh, loh ini artis A, B, C, D mereka pakai face shield aja kok, mereka aman, mereka belum kena COVID. Saya bilang, apakah menunggu sampai kena COVID dulu baru ada pembuktian gitu kan? Janganlah, di mana-mana kan ada istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu aja. Jadi janganlah, lebih baik kita mencegah dulu, jangan sampai kita sakit dulu. Nah itu yang tips dari saya sebelum, saat, dan sesudah berpergian. Dan yang pasti sering-seringlah melakukan cuci tangan, biar gimana tangan kita itu suka gatal ya, sentuh sana, sentuh sini. Terus kita nggak cuci tangan, langsung pegang muka, jreng gitu. Jadi gini, sekarang itu sudah ada standar masker, minimal dia maskernya 3 ply atau 3 lapis.
betul. Atau enggak 2 lapis. Kalaupun dia 2 lapis, setidaknya yang bisa ada filternya juga. Ya. Karena apa? Ini karena kan mereka masih punya potensi virus itu yang kita hindari. Orang-orang kadang masih kurang paham kenapa pakai masker. Oke, supaya nggak ketularan. Ketularannya dari mana? Banyak yang nggak paham, gitu loh. Tertularnya itu dari droplet. Nah, di droplet itu kan percikan dari dalam mulut kita, misalnya kayak air liur kita yang ini kayak saya ngomongin ini sebenarnya keluar, tapi tidak kelihatan aja, gitu kan? Dia kan sifatnya memang sangat halus banget gitu. Jadi memang tidak bisa dilihat. Kalau yang kita takutkan itu adalah aerosol. Karena apa? Kalau droplet dia bisa langsung jatuh ke permukaan. Kalau aerosol dia punya waktu, bisa berjam-jam dia bisa tahan di udara. Nah itu juga bisa akhirnya terdapat airborne juga. Nah ini orang yang masih kurang paham. Ada sifat airborne-nya juga. Jadi kalau dia melayang di udara, terus misalnya nih ya kita ngomong begini, tiba-tiba zoom orang lewat gitu kan. Terhiruplah oleh kita. Nah, di situ karena kan sumber penularan dari COVID itu dari mata, hidung, dan mulut. Jadi itu sumber penularannya. Kenapa kita pakai masker? Dan kalau bisa memang pakai face shield, tidak melalui face shield saja, tapi yang diutamakan adalah masker gitu. Kenapa dari mata? Karena kan dari mata itu ada saluran yang menghubungkan dari hidung sampai ke tenggorokan. Itu. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Orang tuh masih banyak nggak paham. Pakai masker sampai di bawah cuma nutupin mulut doang. Nah, itu aneh banget. Itu aneh banget, Dok. Tapi banyak banget yang begitu, Dok. Banyak banget. Banyak. Saya masih lihat banyak. Nggak usah jauh-jauh orang berseliweran. Pasien saya sendiri aja begitu. Datang ke saya mau berobat, saya tanya kenapa, saya bilang begitu kan. Ini dok tiba-tiba dia turunin maskernya. Terus saya bilang gini, lebih baik jangan bicara kalau maskernya dibuka. Saya nggak mau bicara. Dan saya sebagai dokter juga harus lebih baik Anda gunanya memakai masker itu supaya ibaratnya supaya tidak dropletnya keluar dari mulut dia terus kena gitu kan. Besok-besok beli masker yang gampang, yang kayak modelnya apa istilahnya duckbill tuh. Jadi begini. Jadi setidaknya kan mulut juga nggak usah bergerak. Saya bilang dan masih bisa ada rongga bernafasnya, masih ada ruangnya, lebih enak dibandingkan masker yang memang nempel langsung, apalagi yang scuba istilahnya tipe maskernya. Iya. Dokter, kan tadi dokter menerangkan tuh ya tips-tips yang traveling during pandemic itu. Kalau menurut aku sih ribet banget ya dok. Jadi kayaknya kalau nggak ada keperluan yang penting-penting banget ya dok ya, kayaknya lebih baik nanti aja deh traveler. Karena ribet banget, terus memakan biaya juga ya dokter. Terus waktu nggak bisa yang cuma kayak weekend getaway itu nggak bisa, lebih ribet. Nggak bisa. Bener. Jadi kayak mendingan diurungkan dulu ya traveler, kecuali emang bener-bener urgent banget gitu ya. Bener. Kalaupun memang mereka bersikeras, saya sudah beli tiket, saya sudah beli dan lain-lain sebagainya, ya sudah otomatis mulailah mencoba beradaptasi dengan hidup yang sedikit ribet itu, gitu. Ya saya bilang hidupnya jadi sedikit ribet, mau nggak mau segala hal mereka harus sudah mulai masuk dalam listing mereka. Ya mungkin selama ini kita kalau traveling ya kita bikin listnya jangan lupa peralatan mandi ini ini. Standar lah ya. Nanti ini juga saya akan kasih tahu apa aja yang kebutuhan personal yang perlu dipersiapkan during traveling gitu kan. Traveler, kalau memang kalian sudah terpaksa banget sudah beli tiket dan harus berangkat dalam mungkin orang tuanya karena terpisah dengan orang tuanya dan orang tuanya sudah membelikan tiket dan lain sebagainya. Oke, lakukanlah seperti yang saya jelaskan, protap-protap sebelum, saat dan setelah berpergian atau traveling. Nah, apa saja sih kebutuhan personal yang perlu dipersiapkan? Pertama banget masker, kan? Bawa masker. Mau masker yang bergaya-gaya boleh, tapi bawa sebanyak mungkin gitu. Karena apa? Inget ya, banyak orang yang tidak paham pakai masker berapa lama sih diperlukannya. Nah, tidak tahu kan, masker itu setidaknya minimal maksimal 4 jam. 4 jam. Nggak bisa seharinya dok? Dalam sehari kalian memakai masker itu setidaknya 4 jam. Kita menghitung waktu aja, durasi dari kalian keluar rumah sampai kalian kembali ke rumah itu berapa jam. Jadi kalau memang ternyata kalian totalnya adalah 8 jam atau
lebih dari 8 jam ya kalian sesuaikan, berarti kalian harus bawa cadangan masker minimal ya 2 gitu kan. Karena untuk ganti kalau udah 4 jam 5 jam ya kalian harus ganti. Kenapa harus diganti? Di dalam masker itu ada kuman-kuman yang keluar dari dalam mulut kita. Gitu. Bahkan yang kita hindari kan, yang kita ini kan masker yang dari dalam. Betul. Gitu. Jangan sampai misalnya nih kita sedang sakit, batuk, pilek, itu kan juga ada virusnya sendiri ya, ada virusnya juga gitu karena virus dan bakteri gitu. Jadi otomatis sirkulasinya di dalam masker itu aja. Yang ada kita nggak akan sembuh-sembuh. Kalau bisa ya bawa sebanyak mungkin. Karena kalau kita durasi travelingnya kita 14 hari, ya sudah kita harus memang menghitung sejumlah banyak itu kita pakai masker. Ya kalau saya sarankan pakai masker lebih baik ya yang kain gitu kan. Kalau pakai masker medis kan kita harus belinya sepak-pak tuh jadinya. Gitu yang memang dijual, dan itu kan jadi biaya banyak ya. Lebih baik kalau masker kain itu misalnya kita bawa 10, tapi kan misalnya 3 yang sudah terpakai hari ini, habis itu kan kita bisa cuci gitu. Kita hanya beli filternya aja gitu. Jadi dan masker kain itu yang memang sudah sesuai standar, which is dia minimal 2 lapis atau 2 ply atau 3 ply. Dan berikutnya adalah hand sanitizer. Gitu. Hand sanitizer minimal 60% lah alkoholnya. Gitu. Karena biar gimana itu harus ada yang traveling pack gitu kan, hand sanitizer kalau kita susah menemukan air atau kita habis pegang apa di mana permukaan yang berpotensi habis tersentuh dengan tangan orang lain ataupun permukaan ya mungkin orang habis bersin nggak tutup mulut gitu kan atau batuk, kumannya masuk ke permukaan, kena di permukaan, terus tangan kita kena gitu, kotor deh. Sabun kan sekarang tuh udah ada sabun kemasan tuh, sabun cuci tangan ya, kita carilah wadah-wadah atau kontainer yang kecil. Untuk yang traveling pack itu untuk taruh sabun cuci tangan. Kalau memang nggak mau ribet juga, sekarang itu ada sabun yang terbuat dari kertas. Oh iya dong? Gitu yang, ya ada sabun yang terbuat dari kertas yang sebenarnya lebih simpel lagi gitu. Nah itu dibawa dan selalu ada di dalam tas kita. Jadi sewaktu-waktu karena gini, banyak orang yang penting kita cuci tangan, tapi dia lupa cuci tangan tanpa menggunakan sabun itu sama aja nggak cuci tangan gitu. Karena apa? Untuk membasmi kuman-kuman atau mengeluarkan kuman-kuman yang melekat di dalam tangan kita itu harus menggunakan sabun ataupun ya hand sanitizer itu sendiri gitu. Dan bawa bahan disinfektan. Buat apa ya? Kayak kursi yang habis kita duduk, meja atau kita harus nginep di hotel misalnya, kan kita nggak tahu gitu spraynya gimana cucinya. Sebelum dipakai memang kalau bisa disemprot oleh disinfektan itu. Gitu. Dan disinfektannya yang aman ya, jangan sembarang disinfektan. Nggak taunya disinfektannya malah menjadi bikin kita sakit gitu kan, gitu. Atau enggak main disinfektan yang makanan main disemprot-semprot gitu kan, ternyata itu disinfektan yang tidak bagus. Untuk cari disinfektan yang aman. Kalau memang cuma buat nyemprot kursi, gagang pintu atau apa ya boleh yang keras gitu loh disinfektannya. Terus berikutnya adalah bawa obat-obat pribadi atau suplemen atau vitamin. Itu emas. Kalau kita punya penyakit penyerta atau kita punya asma, alergi, atau kita punya hipertensi, kita punya gula yang memang obat-obat yang disarankan dokter kita harus masih konsumsi, itu sebisa mungkin dibawa during traveling supaya kalau at least ada obat-obat kayak paracetamol seperti itu kan obat wajib tiba-tiba kita pusing atau obat mabuk dalam perjalanan gitu. Nah itu juga wajib dibawa saat traveling. Dan juga vitamin. Kenapa kita wajib bawa vitamin? Karena memang dalam masa pandemi ini vitamin C itu wajib menjadi konsumsi kita harian, gitu, maupun vitamin D atau multivitamin. Jadi dalam perjalanan yang membutuhkan jangka waktu panjang, misalnya dalam penerbangan gitu kan, atau dari kereta yang berjam-jam waktunya, tetap kan kita harus konsumsi itu. Dan juga jangan lupa kita bawa air putih. Dikala kalau di tempat itu tidak ada fasilitas air putih atau kita di dalam mobil, gitu kan, tidak ada. Nah itu
kita wajib bawa air putih biar Lebih aman ya, bagaimanapun Dok, kalau bawa sendiri. setidaknya itu kan juga kita kan pakai masker, kelamaan kita pakai masker aja merasa tenggorokan kita kering. Jadi kita bisa sedikit minum untuk apa? Untuk membasahi tenggorokan kita supaya biarpun ada kuman-kuman yang masuk, karena kan kalau kita pakai masker ada debu-debu serbuk-serbuk dari masker juga kita tanpa kita sadar dan tidak sengaja kehirup dengan kita. Nah itu buat melonggarkan atau mempercepat dia masuk gitu. Jangan lupa juga tisu basah atau tisu kering. Ah iya betul. Itu tetap ada di tas. Nah inilah ribetnya kan kalau sekarang jadi kayak kita mau bawa tas itu yang kita pegang isinya udah kayak satu tas sendiri gitu. Udah bukan alat makeup. Kalau menurut saya nggak usah harus terlalu alat-alat makeup yang bagaimana banget kan. Juga kan? Secara ditutup oleh masker juga kok, kecuali kalau memang kalian nggak mematuhi protokol ya lepas begitu ya sudah gitu. Karena COVID ini nggak lihat orang yang nggak lihat yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang miskin, yang apa mau presiden, mau wali kota, mau gubernur, mau siapapun jabatannya apapun itu nggak mandang gitu loh. Siapapun pasti akan terkena, punya potensi. Itu sediakan makan makanan kemasan. At least gitu kan, misalnya kita pergi ke pulau gitu kan, pulau yang susah terjangkau, supermarket, minimarket atau restoran gitu. Jadi kalau kita memang ternyata saya maunya ke pulau terpencil gitu kan, takut ketemu banyak orang, carilah yang tempat-tempat terpencil. Banyak kan ke luar negeri yang terpencil gitu, pergi ke sana atau ke desert mana gitu kan, terus ternyata jauh dari toko dan kita bosen dan ternyata kita nggak cocok, terus tidak ada fasilitas delivery-nya, tidak ada fasilitas take away atau apa gitu kan. Jadi kita bingung kan, daripada kita mati kelaparan during traveling gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita bawalah. Nah, jaga-jaga itu sebenarnya buat jaga-jaga. Itu sih tips-tips kebutuhan yang menjadi prioritas harus kita bawa during pandemic. Kita harus perhatikan moda transportasi yang kita pakai ya waktu kita mau traveling. Misalnya kan ada 3 nih pesawat, ada pesawat, ada kereta, ada bus, ada juga kendaraan pribadi. Nah, semua moda transportasi itu juga potensi menularkan, atau kita punya potensi kita tertular. Ya entah dari penumpangnya, sesama penumpang. Tapi kan kalau pesawat, saya tahu sekarang pesawat itu juga sudah mempunyai alat filtrasi yang bagus, filtrasi udara yang bagus, sudah diciptakan atau sudah dibuat, sehingga ya karena kan di situ juga ada pilotnya, stewardess-nya. Jadi memang untuk keamanan. Tapi jangan salah, penumpangnya yang perlu kita waspadai di sini, bukan pilot stewardess-nya. Banyak sekali yang kecolongan, karena saya juga pernah menerima kasus itu, pasien itu dia kena COVID, dia baru pulang dari berpergian, padahal dia selama ini dia terapkan jaga protokol kesehatan di tempat daerah dia pergi. Tapi dia merasa kayaknya di dalam pesawat dia tertularnya waktu lalu itu. Jadi memang ada potensi tertular. Makanya tetap di dalam pesawat itu juga harus pakai masker. Jangan pernah lengah untuk buka masker selama penerbangan. Dan juga di dalam bus. Kalau di dalam bus ataupun kereta kita ternyata nih desak-desakan, ya lebih baik kita jangan naik tempat itu gitu. Banyak orang nih kalau ada masa mudik atau kayak begini dibuka, udahlah paksain aja deh dapat kereta, yang lain penuh gitu kan. Kadang penerbangan dari udara lebih strict prosedurnya dibandingkan lewat darat. Jadi mereka mau pakai lewat darat. Makailah bus gitu. Kalau kereta mungkin juga agak lebih strict juga sekarang. Tapi kalau kadang-kadang lewat jalan darat, bus itu kan kalau saya perhatikan juga kurang strictnya untuk menerapkan prosedur protokol kesehatan itu. Ditanya rapid testnya atau ditanya-tanya dulu, diinterview dulu, kapan kalian sebelumnya pernah sakit nggak dan lain-lain sebagainya. Itu bisa jadi potensi gitu loh, kebocoran atau penyebab dari traveler itu ternyata karena kita tidak aware atau kita tidak strict, akhirnya kita dapat traveler yang ternyata dia positif COVID dan tanpa gejala. Itu yang kita khawatir. Yang kita khawatirkan adalah traveler yang tanpa gejala itu, karena merasa seperti kayak kita sekarang sehat, tapi
kita tidak tahu keadaan kita gitu. Kita tidak tahu keadaan, mungkin kita bawa orang tua karena mungkin mau pulang kampung nih. Dan ternyata orang tua kita lah yang paling parah nanti. Begitu dia tertular, dia akan mempunyai gejala paling parah, dan yang paling buruknya lagi bisa sampai begitu sekali tertular dan punya komorbid, cepat sekali meninggalnya gitu. Dan itu yang perlu orang tahu, bahwa ini tuh ganas gitu loh. COVID itu ganas. Masih banyak yang beranggapan bahwa nggak apa-apa kok ya karena belum merasakan. Kalau saya memang nggak merasakan, tapi saya melihat langsung nih orangnya. Memang virus ini nggak kelihatan, tapi aku melihat dari orang yang terinfeksi COVID, which is dia nggak bisa nafas dan harus pakai oksigen, dan gimana saya tuh sampai yang ya ampun gimana tersiksanya mereka bernafas, dan ternyata itu mereka sedang terserang COVID. Nah, banyak orang yang karena mereka pikir ini melebih-lebihkan, diserem-seremin. Itu tidak ya, karena banyak yang belum ngerasain ya, itu akhirnya jadi ya susah kita jelasinnya. Jadi ya lebih baik kalau memang tidak mau tertular atau terkena COVID, ya ikutilah adaptasi kebiasaan baru ini. Memang kita harus hidup dengan new normal ini ya dok ya? Ya wajib, udah sangat amat wajib. Jujur ya, kadang saya sendiri suka saking kecapeannya, saya sendiri suka lengah juga ya. Dan di saat saya lengah, saya baru ngeh gitu kan, kok kamu tadi lupa pakai masker? Astaga iya gitu, karena memang saking capeknya profesi, apalagi profesi dokter, saya tuh kayak udah exhausted habis gitu loh. Dan kadang-kadang pulang ke rumah tuh rasanya kita penuh dengan kita kerja juga penuh dengan ketakutan dan penuh dengan kekhawatiran yang berlebihan. Bukan khawatir kena COVID-nya, tapi khawatir bagaimana nih gitu loh. Saya jangan sampai sakit deh, masih punya keluarga, masih punya orang yang ini, dan bla 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 gitu alasan. Tapi itu adalah namanya juga, ini adalah kerjaan yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita, dan kalau saya merupakan ibadah saya, bahwa ya saya sudah disumpah sebagai seorang dokter, ini masanya gitu, kita udah jadi tentaranya. Dulu saya nggak kepikiran jadi tentara, sekarang malah saya jadi kayak tentara gitu kan, memerangi COVID ini. Luar biasa. Dok, tahu nggak yang tadi dokter ngomong soal kalau di pesawat itu, jadi nggak semuanya pesawat dok yang menerapkan protap itu. Jadi ada pesawat yang singa itu ya, itu nggak ada jeda ininya loh dok, kursinya, seatnya nggak ada, seat distancing dia nggak ada. Terus yang saya tahu ya dari teman-teman saya, jadi kalau naik itu sebenarnya soal rapidnya pun juga kadang nggak dicek juga sih gitu. Saya juga mengalami. Jadi saya airline sendiri dok, dari airline sendiri tidak menerapkan protap. Jadi kan orang cuma ngikutin doang. Balik lagi seperti yang di awal saya bilang, we have to be a smart traveler, gitu. Smart traveler, jangan mau murahnya, jangan mau gampangnya, praktisnya, tapi kita tidak melihat potensi kita tertularnya itu. Gitu. Yang penting murah deh, yang penting dapat tiket deh. Padahal transportasi yang akan kita pakai itu tidak menerapkan protokol kesehatan gitu kan, tidak memeriksa langsung rapidnya, apakah dia negatif, tidak ada interview lainnya, apakah pernah COVID atau apakah pernah kontak dengan orang yang COVID atau gimana, itu tidak ada. Nah itu lebih baik kita hindarkan. Kalau kita mau tetap safety dan healthy traveling, ya kita harus be smart gitu. Jangan kita jadi terpengaruh dengan orang lain, tapi kita sendiri akhirnya mencelakakan diri kita sendiri maupun orang yang bersama kita traveling. Makanya intinya tetap smart ya. Kalau nggak mau ribet, ya sudah nggak usah traveling gitu aja. Kan pemerintah juga dari awal mengimbau kalau bisa di rumah aja gitu, jangan kemana-mana. Kalaupun memang mau pergi dengan mobil pribadi ya, which is kita harus cari tempat tinggal ya, jangan yang banyak kontak dengan, ternyata di daerah atau tempat yang kita tinggal itu banyak kerumunannya gitu. Ternyata ada segerombolan keluarga besar nginep di hotel yang sama gitu kan. Terus nanti begitu kita breakfast rame lah gitu kan tempat breakfast. Para traveler tolong be smart,
jangan cari murah, cari praktis, tapi mencelakakan diri kita. Setelah kita niatnya traveling, niatnya refreshing, malah jadinya kita di rumah sakit gara-gara kita sakit. Jangan karena murahnya, karena ada diskonnya, wah gila ini murah banget, wah ini gitu kan, kita terbang yuk, tapi tanpa sadar destinasi yang kita tuju red zone. Terus begitu sampai kita udah beli tiket, begitu kita sampai tempat tujuan langsung lockdown. Nah loh kan itu kan sama aja kita buang uang. Lebih baik kita bisa cari sesuatu yang produktif during holiday. Dok, kalau sampai terkena COVID itu kita sendiri yang menanggung biayanya ya? Iya, ada yang dari kita sendiri. Kalau tidak mau terkena COVID, ya jangan lakukan hal-hal bodoh seperti itu. Jangan mahal ya dok ya? Yang saya dengar mahal. Itu biaya begitu kita sakit lebih mahal dengan biaya kita beli tiket. Serius 3 hari bisa ratusan juta, itu perlu tahu aja. Jadi kita create our own entertainment atau our own holiday, mungkin di rumah dengan cara camping di rumah kali, kalau rumahnya punya pekarangan luas dan kayak gitu. Kita harus be smart lah, jangan jadinya kita menyiksa diri kita sendiri atau mencelakakan diri kita sendiri dengan COVID. COVID ini tuh targetnya adalah orang-orang yang cuek, orang-orang yang tidak aware. Ya memang. Itu aja. Dokter, jadi sebenarnya kalau traveling amannya ya kalau pas ada vaksin nanti gitu?